sholat break adzan isya kemudian dilanjutkan Ustaz. Oh, langsung aja gitu. Iya, setelah Sholatnya diakhirkan aja gitu. betul. Siap. Setelah adzan isya break dulu sebentar, kemudian lanjut sebentar, kemudian baru sholat. Oh iya. Break sebentar maksudnya Break adzan. adzan, iya. Adzan. Setelah adzan Terus? dilanjutkan tanya jawab kalau ada pertanyaan atau kalau ada materi yang belum disampaikan bisa dilanjutkan. Siap. Kemudian sholat. Barakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang saya muliakan, saya cintai, sahabat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di atas tauhid dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali saya duduk di meja ini yang mungkin sudah sekitar 5 tahun yang lalu saya tinggalkan meja ini, dan dengan izin Allah kembali saya bersama antum semua di sini, walaupun mungkin sebagiannya masih baru, belum pernah kita jumpa, tapi insyaallah hadhihi atau hadza liqa'un 'azim wa mubarak. Nas'alullaha an yuwaffiqana wa an yubarika lana fi majlisina fi liqa'ina fi hadhihi al-laila insyaallah taala. Semoga Allah memberikan keberkahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan mendapatkan kebaikan insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan beberapa nasihat tentang bagaimana kita menjadi umat Islam yang bersatu di atas agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang sahabat Abu Darda, beliau pernah mengatakan, laula thalathun ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan 3 perkara, saya tidak akan ingin tinggal di dunia berlama-lama. Kalau bukan 3 perkara, saya tidak akan tinggal di dunia berlama-lama. Yang pertama adalah dhama al-hawajir, keringnya kerongkongan tenggorokan ini dari air dan makanan. Yang kedua as-sujudu fil lail, yang kedua adalah salat
sujud di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, liqaul ikhwan, berjumpa dengan para ikhwan, umat Islam, saudara-saudara seiman. Berjumpa dengan mereka itu adalah merupakan kenikmatan hidup di dunia yang menjadi magnet menarik seseorang untuk cinta dan senang tinggal di dunia ini. Masya Allah, seorang sahabat Abu Darda yang tentunya mereka adalah manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka begitu paham tentang kehidupan ini. Kalau bukan 3 perkara ini, dia tidak akan pengen tinggal hidup lama-lama di dunia. Di antaranya adalah apa? Liqaul ikhwan, lintiqail kalamit thayyib, supaya bisa bersama dan duduk dengan teman-teman seiman, mereka-mereka yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita bersama di sini, duduknya kita di dalam majelis ilmu adalah merupakan salah satu nikmat yang mungkin tidak bisa ditemukan di majelis-majelis manapun, di pertemuan-pertemuan manapun. Ada seorang ulama salaf mengatakan, "Lau alimal muluk ma lana fihi lajaladuna alaina bisuyuf." Kalau seandainya para raja tahu tentang apa yang kami rasakan di dalam majelis-majelis ilmu yang kami nikmati dengan mendengar firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mencambuk kita dengan cambukan-cambukan mereka. Karena mereka tidak tahu tentang nikmat dan manisnya duduk bersama teman-teman seiman, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat hati mereka menjadi lembut, membuat hati mereka menjadi tenang, bahagia. Itu yang membuat mereka menikmati kehidupan ini. Sehingga kalau seandainya para raja-raja itu tahu betapa nikmatnya duduk dan manisnya majelis ilmu ini, mereka akan menyerang dan membunuh umat Islam ini, merampas kenikmatan yang sedang dirasakan oleh umat Islam ini. Jamaah yang Allah muliakan, oleh karenanya kita umat Islam ini, kalau kita lihat kenikmatan di dalam kehidupan kita ini sangatlah berbeda, istimewa dari kenikmatan di luar sana yang menurut orang-orang secara umum itu adalah kenikmatan, padahal sebenarnya itu adalah merupakan sebab-sebab hati manusia menjadi keras, menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena di luar sana mereka menjadikan patokan kebahagiaan dan ketenangan jiwa ini adalah murni dunia dan dunia, murni harta dan harta, murni jabatan dan jabatan. Ini semua adalah sebab-sebab menjadikan hati kita menjadi keras. Kalau kita cuman mencari ini, cuman tenggelam di dalam dunia seperti ini, maka kita tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena kalau seandainya jabatan tidak kita miliki, walaupun sudah dikejar, harta tidak bisa kita pegang, walaupun kita sudah mati-matian, dan materi-materi dunia sudah kita kejar dan kita tidak dapat, apakah akan membuat kita bahagia? Dan ternyata orang yang mengejar dunia ini, jabatan, harta, popularitas, apapun yang dia kejar dari dunia ini, ketika dia tidak dapat, dia akan putus asa, sedih, jika memang tidak ada iman di dalam dirinya ini. Jamaah yang Allah muliakan, beda dengan orang yang mencari dan mengejar apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disebutkan oleh sahabat Abu Darda, berpuasa di tengah
umat Islam yang mungkin mereka kenyang setiap hari, kita Masya Allah menikmati kehidupan, merasakan kebahagiaan dengan lapar dan haus. Kemudian di tengah malam, di tengah manusia sedang asik tidur, mereka terlelap, kita bangun qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan merasakan manisnya iman, tenangnya jiwa, bahagianya hati ini ketika kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di malam yang sunyi. Itulah yang membuat hidup itu menjadi nikmat dan indah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu tadi disebutkan adalah berjumpa dengan teman-teman seiman, duduk bersama mereka. Kalau bisa dikatakan kita majlas dengan mereka, kita duduk dengan mereka, tapi pembicaraan kita harus dibatasi. Pembicaraan kita, pembahasan kita bukanlah pembicaraan omong kosong, apalagi mungkin membicarakan aib dan menggibahi saudara kita, bukan. Tapi kita membahas hal-hal yang menambah keimanan kita, saling menasihati, saling mengingatkan, memperbaiki apa yang kurang, memotivasi saudara kita untuk semangat dalam kehidupan, semangat di dalam beribadah. Itu yang kita bicarakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini sebagaimana yang sudah disebutkan adalah apa? Memperkuat, menyatukan indahnya persaudaraan atau persatuan. Persatuan ya. Indahnya persatuan sesama muslim atau sesama umat muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah. Wa'tasimu bihablillah. Para ulama tafsir menyebutkan tali Allah di sini maksudnya adalah agama, dinul Islam. Ada yang mengatakan hablullah di sini adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua tafsir ini intinya sama. Bagaimana kita berpegang kepada agama ini. Dan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tauhid dan sunnah ini. Tidak keluar dari dua ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Semua kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar beriman, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah ini. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah. Jangan berpecah. Jangan ribut. Apalagi untuk urusan dunia kita ribut. Apalagi kalau masalah dunia kita ribut. Jangan. Wala tafarraqu. Karena kita sudah bersatu di atas agama Allah. Kenapa harus berpecah? Agama kita satu nih. Sumber agama kita sudah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ribut gara-gara masalah dunia? Kita akhirnya tidak saling tegur, tidak saling salam, tidak saling ziarah, tidak saling mengunjungi. Allahu Akbar.
Padahal disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan haulal arsy manabir min nur. Di sekitar arsy-Nya Allah ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Libasuhum nur, pakaian atau alaiha qaumun libasuhum nur. Di atas mimbar-mimbar itu ada segolongan manusia berpakaian yang pakaian mereka itu adalah cahaya. Wa wujuhuhum nur, wajah-wajah mereka pun mengeluarkan cahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, juga bukan para syuhada yang mati di medan jihad. Yaghbituhumul anbiya wal mujahidun wasyuhada. Para nabi, para syuhada iri dengan mereka. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sifhum lana ya Rasulullah." Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siapa mereka itu. Ciri-cirinya seperti apa?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Al-mutahabbuna fillah." Mereka-mereka adalah orang-orang yang saling cinta karena Allah. Wal mutazawiruna fillah, yang suka saling ziarah, saling mengunjungi di antara mereka karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, dan mereka pun kalau duduk karena Allah. Duduk karena Allah, ziarah karena Allah, cinta karena Allah. Artinya, kalau dorongannya adalah agama, maka kita akan saling cinta, akan saling berziarah, saling tegur, saling sapa, akan saling duduk bersama membahas apa-apa yang membuat kita menjadi kuat iman, semangat ibadah, jauh dari maksiat. Tapi kalau yang kita bahas hal-hal yang membuat kita saling benci, ribut, apalagi cuman urusan dunia, harta, jabatan, posisi, pengaruh yang kita bahas. Siapa yang lebih berpengaruh, siapa yang lebih punya andil di sini, siapa yang lebih pertama di sini. Ya akhi, ada sahabat muhajirun, ada sahabat ansor, mereka tidak saling bangga. Ketika mereka ada yang saling bangga, nahnul muhajirun, nahnul ansor, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggalkan, sudah basi, itu warisan jahiliyah. Itu warisan jahiliyah. Jangan merasa paling pertama, jangan merasa paling punya pengaruh, jangan merasa kita yang paling besar melakukan sesuatu di dalam komunitas, di dalam sekolah, di dalam pesantren, di dalam yayasan. Jangan. Semua itu akan membuat kita saling benci, tidak mau berlomba di dalam kebaikan, tidak mau berlomba di dalam kebaikan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melarang dan menghentikannya, karena ini adalah dulu kebiasaan orang jahiliyah. Masing-masing suku membela sukunya, membangga-banggakan sukunya, padahal masih sama-sama orang Arab. Suku yang ini lebih bangga dengan sukunya, lebih pede dengan sukunya. Itu tidak boleh lagi dibawa. Itu sudah dari zaman jahiliyah, ditinggalkan jauh-jauh.
Tinggalkan itu, fa innaha muntina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah basi. Maka mari kita sama-sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian wahai sahabat-sahabat, wahai umat Islam. Ini ayat ditujukan kepada para sahabat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam yang menyatukan umat manusia, yang mempersatukan manusia. Islam ini akidahnya satu, Al-Qur'annya satu, Allah Tuhannya satu, nabinya satu, ajarannya satu. Yang sebelumnya kalian id kuntum a'da, saling musuhan. Bukan cuman bangga-bangga doang, tapi saling perang, saling bunuh-bunuhan, siapa yang lebih kuat. Jangan dibawa-bawa itu. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian jadi bersaudara. Jadi bersaudara. Saudaranya bukan saudara darah. Bukan darah yang menyatukan mereka. Ikhwana di sini diikat dengan iman. Makanya tadi al-mutahabbuna fillah. Mereka saling cinta karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan saya cinta dia, bukan karena hartanya saya cinta dia, bukan karena ini posisi bagus saya cinta dia. Bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam ini yang membuat kita saling mendukung, saling menopang. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Kita sudah hafal hadis ini. Kita sudah tahu hadis ini. Sudah berulang kali disampaikan di meja kajian, di mimbar khutbah. Kita sudah sering mendengar ayat ini, hadis ini, tapi mana buktinya? Aina salafi? Entes yang mengaku salafi. Ya akhi, praktekkan. Kita butuh amal, bukan cuma teori. Ayo kita bersaudara di atas iman agama Allah, di atas tauhid dan sunnah ini. Kita butuh untuk bersatu. Kita ingin bersama karena musuh-musuh Islam dari dalam dan di luar ini banyak. Yang tidak berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saja banyak, apalagi di luar Islam. Itu juga banyak. Berat tantangan kita ini. Ayo kita bersama, kita berdakwah sama-sama. Kalau yang sedikit ini, karena ya akhi, saudaraku yang Allah muliakan, di akhir zaman ini yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedikit. Yang benar-benar bersaudara karena iman dan sunnah ini sedikit. Yang memperjuangkan tauhid dan sunnah itu sedikit. Al-ghuraba itu sedikit. Inilah yang seharusnya mereka bersatu, sama-sama menguatkan. Jangan saling hasad. Wala tabaghadu wala tahasadu. Itu sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian saling murka. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling murka, saling hasad. Hasad ini yang membuat kita berpecah. Tidak ada cinta lagi. Sudah dicabut cinta dari dalam diri seorang yang mengaku dia adalah salafi. Kalau kita sesama memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang dikatakan kita sebagai salafi, pengikut generasi salaf, ayo kita amalkan ilmunya para salaf, amalannya para salaf kita ikuti. Jangan terlalu banyak kita berteori, tapi kita amalkan. Sesama yang bermanhaj, yang berakidah sama, sudah tidak saling salam gara-gara satu ijtihad ustadz salah di situ, dijauhi, disuruh jangan ikuti kajiannya. Ya akhi,
Kita bersatu karena tauhid kita satu, akidah kita satu, manhaj kita satu. Kalau ada pemahaman penjelasan fikih seorang ustadz yang mungkin keliru, iltamis lahul udhur, carikan udhur untuknya. Engkau sudah berusaha mencarikan udhur untuknya dan engkau belum menemukan, katakan untuk dirimu, mungkin saya belum tahu ada udhur yang dia miliki. Al-mu'min itu adalah seorang yang hibbun karim. Dia itu mencarikan udhur untuk saudaranya. Adapun seorang yang fajir munafik itu lain, cari-cari kesalahan. Pas dapat kesalahannya langsung dijatuhkan, tidak didukung. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bersatu di atas agama ini. Tauhid dan sunnah ini kita perjuangkan. Jumlah kita sudah sedikit di akhir zaman, jangan ditambah sedikit lagi dengan kita berpecah-pecah, padahal masih satu akidah kita. Al-Quran kita sama, hadis kita sama, pemahaman akidah dan sunnah yang prinsip ini sama. Mungkin ada ijtihad yang beda. Jangan membuat kita tidak saling salam, tidak saling tegur, tidak saling memberi hadiah, tidak saling mengunjungi, sudah tidak duduk bareng lagi, nggak hadir lagi di kajiannya misalnya. Ya akhi, sebegitu parahkah? Apakah engkau menyatakan saudaramu itu sudah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah? Kita ahlus sunnah wal jamaah. Sudah sedikit di akhir zaman ini, jangan buat kita tambah sedikit. Al-ghuraba itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, unasun qalilun unasun qalilun salihuna qalilun fi unasin su'in katsir, kata Rasul. Al-ghuraba itu adalah manusia-manusia yang soleh, ya, manusia-manusia yang soleh sedikit di tengah masyarakat umat yang tidak soleh lagi banyak, katsir, dia banyak jumlahnya. Tapi bukan ahlu sunnah, itu bukan al-ghuraba. Yang al-ghuraba itu adalah mereka-mereka yang Masya Allah berjalan di atas Islam yang murni ini. Jumlahnya sedikit. Maka kita bersatu bersama, bergandeng tangan untuk menguatkan Islam ahlu sunnah wal jamaah ini, menguatkan Islam ahlu sunnah wal jamaah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan subhanallah, Allah mengatakan fa'allafa baina qulubikum, yang menjadikan hati, yang menjadikan kita bersatu itu adalah hati. Dan yang kuasa menyatukan hati kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati orang-orang yang beriman. Walaupun engkau bayar manusia dengan harus mengeluarkan harta sebanyak sepenuh bumi ini untuk menyatukan hati mereka, engkau tidak mampu. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang kuasa menyatukan hati orang-orang yang beriman. Jadi untuk menyatukan kita umat Islam adalah kalau hati kita sudah sama-sama satu arah. Hati kita sudah satu, sejalan, sehati, maka kita akan sehidup semati. Sehati di atas agama, kita akan sehidup semati di atas agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa menyatukan kita kecuali dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kalau ada yang masih menyimpang dari akidah yang benar, pasti tidak akan bersatu dengan akidah yang benar itu. Tauhid dan syirik tidak akan bisa bersatu. Tauhid dan syirik tidak akan bisa bersatu. Sunnah dan bidah tidak akan bisa bersatu. Nah, kalau kita sama-sama mengamalkan tauhid, akidah yang benar,
mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan sama-sama. Lalu kalau sudah bersama di atas ini, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai ada hawa nafsu yang membuat kita saling benci. Karena yang menyatukan kita itu cuma tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhidul ummah bi tauhidillah, menyatukan umat ini dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati harus dibersihkan. Hati harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Tidak ada lagi iri, nggak ada dengki, nggak ada hasad, nggak ada lagi benci dengan sahabat saudara kita, nggak ada lagi tamak dalam hati kita ini, nggak ada lagi sombong dalam hati kita ini. Keluarkan semua, bersihkan, dan jadikan hati kita menjadi hati yang tawadhu, rendah hati. Kemudian yang qanaah, bersyukur, menerima apa adanya. Kemudian yang sabar, hati haruslah sabar. Haruslah hati yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah kita akan menjadi kuat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Dan dulu kalian itu hampir masuk neraka. Syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Lalu Allah selamatkan kalian dengan Islam ini. Islamlah yang membuat mereka para sahabat selamat dari neraka. Kadzalika nubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan demikianlah kami menjelaskan kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Jamaah yang Allah muliakan, persatuan umat Islam ini sebenarnya kalau seandainya akidah dan tauhid kita ini sudah kuat, kita benar-benar berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersih hati kita dari penyakit-penyakit hati, tidak merasa di dalam agama kita ini kita telah berbuat banyak. Kita selalu merasa kita yang mungkin yang paling kecil, yang paling sedikit amalannya, yang tidak merasa sombong dengan yang sudah dibuat. Insya Allah kita akan sama-sama menjalankan dakwah ini, yang ustadznya dengan ilmunya dia mengisi ceramah, dia menyampaikan materinya, sementara jamaahnya yang hanya mungkin bisa dengan doa, dia bisa doakan, dia sokong, dia dukung dengan tidak menggibah mereka, tidak menyebutkan kejelekan atau keburukan mereka, tidak mengkata-katai mereka dengan kata-kata yang tidak enak didengarnya. Kemudian yang bisa dengan hartanya, dia bantu dakwah ini dengan hartanya. Yang bisa dengan jabatannya, dia bantu dakwah ini dengan mempermudah jalannya dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang membuka jalan-jalan kebaikan. Inna minan nasi mafatih lil khair wa maghaliq lil syarr. Ada manusia yang Allah jadikan pembuka pintu kebaikan, ada yang dijadikan sebagai pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, dan ada manusia yang membuka pintu kejelekan dan menutup pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatiha lil khair maghaliqan lisyarr. Maka beruntunglah manusia yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Ada unsur-unsur atau sebab-sebab yang bisa menjadikan kita bersatu di atas agama kita ini, di atas sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, mungkin kalau ingin saya rinci per poin satu persatu, saya mungkin sekaligus sebagai kesimpulan,
atau intisari dari apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah yang pertama, umat Islam ini haruslah saling cinta. Setelah tadi punya akidah yang kuat, tauhid yang benar, umat Islam yang ahlu sunnah ini harus memiliki sama-sama punya cinta. Itu yang pertama. Karena kalau sudah ada cinta di antara mereka, maka mereka akan berbuat kebaikan apapun tantangannya, mereka akan ikuti, mereka akan lakukan. Mereka akan sama-sama melakukan kebaikan. Kalau sudah saling cinta dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, ayo jalankan apa yang menjadi program di komunitas itu, dalam sekolah itu, dalam yayasan itu. Sama-sama, walaupun mungkin yayasannya beda, sekolahnya beda, tapi kalau kita sudah menyatukan prinsip dalam beragama kita ini, maka insya Allah berjalan sama-sama dengan modal saling cinta. Cinta karena Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi yang saya bacakan. Al-mutahabbuna fillah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Ya? Azan dulu? Nah. Baik, silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit.
Alhamdulillah, jamaah yang Allah muliakan, sebab-sebab yang mungkin bisa menjadikan kita saling cinta itu banyak. Tadi kita katakan bahwa untuk menguatkan kita sebagai umat Islam bisa bersama, bersatu di dalam kebaikan, ini adalah timbulkan, hadirkan rasa cinta di antara kita. Bagaimana cara menghadirkan rasa cinta di antara kita? Banyak. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman sampai kalian saling cinta. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang kalau kalian buat kalian akan saling cinta? Apa itu? Afshus salama bainakum. Salam itu membuat kita saling cinta, jamaah yang Allah muliakan. Karena kadang-kadang kita kalau sudah saling benci, la kalam wala salam, nggak ada kalam, nggak ada salam. Udah kayak tembok itu wajahnya. Ya akhi, saudaramu yang muslim, kalau nggak ada kalam ya salam, assalamualaikum, ya salam. Ucapan salam ini menguatkan kita untuk saling cinta. Dengan cinta kita akan naik kepada puncak keimanan. Dengan keimanan kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab cinta banyak. Apa itu? Tahadu, tahabu. Saling beri hadiah, kalian akan saling cinta. Saling beri hadiah, kalian akan saling cinta. Sederhana, tapi sulit untuk dilakukan. Sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Yang kecil saja kita kasih hadiah, nggak apa-apa. Masya Allah. Ini terkhusus yang mungkin ada hati yang berjauhan. Karena kadang-kadang fisik kita menyatu tapi hati masih berjauhan. Akhil muslim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, untuk menyatukan umat ini adalah bersatunya hati. Jadi jangan cuma fisik kita bersatu tapi hati kita berjauhan.
Jangan sampai seperti orang-orang munafik, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka bersatu, tapi hati mereka berpisah, berjauhan. Itu munafik. Maka orang-orang yang beriman tidak layak, tidak pantas kalau hatinya berjauhan. Fisik bersatu, hati bersatu. Nah, itu baru orang-orang beriman. Jadi kalau sudah satu komando, ya ayo jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi menimbulkan rasa cinta di antara kita itu hal-hal yang ringan, yang sepele, tapi memang prakteknya berat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mempraktekkan ini. Ya akhi, kita sudah banyak berteori, ilmunya sudah banyak, sudah dari dulu, bukan cuma sekarang, sudah dari dulu kita dengar. Bahkan kita sudah hafal ini hadis atau ayat Al-Quran. Tapi ayo buktikan, amalkan. Karena agama kita ini agama dalil dan agama amal, bukan agama hayalan. Agama kita adalah agama dalil dan agama amal. Setelah tahu dalilnya, amalkan. Karena jangan sampai nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tuntut kita. Allah akan tanya ketika diberdirikan di padang mahsyar. Kita ditempatkan di suatu tempat yang tidak ada orang bisa menolong kita. Ditanya tentang 4 perkara. An ilmihi fima amila fihi. Ilmunya diamalkan atau tidak? Sudah diamalkan atau tidak ilmu kita? Semua ilmu yang kita dapat di kajian, ceramah, apapun di sekolah yang kita dapat ilmu agama ini, amalkan. Kita umat yang beramal. Umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang beramal. Maka ini panjang sebenarnya pembahasan kita ini, yang kita harus kita jabarkan. Bagaimana kita menimbulkan rasa cinta kita? Dengan tadi amalan yang sederhana. Apa itu? Salam. Minimal itu salam. Karena ada orang yang sudah nggak salam, apalagi mau ngajak ngobrol. Wallah, haram itu orang-orang seperti itu. Na'udzubillah. Salam aja sudah enggak ya akhi. Salam aja sudah enggak. Maka itu adalah sebab-sebab kita saling cinta. Jadi poin-poin yang membuat umat kita ini bisa bersatu adalah menghadirkan apa? Cinta. Bagaimana cara menghadirkan cinta gitu? Nah, tadi dengan amalan-amalan yang mungkin itu sederhana. Sederhana sebenarnya, enggak berat-berat. Atau mungkin minimal senyum. Walaupun kadang-kadang senyum tidak sama dengan apa yang ada dalam hati dia. Tapi minimal Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah amal soleh, sedekah, kebaikan. Minimal sahabat kita tidak suudzon. Karena kalau kita sudah senyum berarti kita sudah tenang juga. Kita juga tidak suudzon sama sahabat kita. Jadi kalau sudah muka tembok dari depan, dari jauh sudah tembok dipasang, ya, itu aduh berat. Allahu Akbar. Begitu keraskah hati kita, begitu sulitkah untuk bisa hati kita saling cinta. Jamaah yang Allah muliakan. Ini poinnya. Yang kedua yang membuat kita akan saling kuat adalah husnudzon. Umat kita ini bisa bersatu kalau kita sudah husnudzon. Dibangun di atas husnudzon. Dan tidak boleh di atas suudzon, buruk sangka. Harus husnudzon, baik sangka kepada saudara kita. Jangan ketika kita melihat saudara kita lagi buat sesuatu yang menurut kita itu tidak baik langsung suudzon. Carikan uzur untuknya. Carikan uzur untuknya. Jangan buruk sangka. Iyakum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dengan apa? Suudzon. Dengan suudzon.
Jauhi itu suudzon. Suudzon itu bisa menghancurkan persaudaraan kita. Bahkan kita satu darah pun bisa ribut gara-gara suudzon. Jangan buruk sangka. Apalagi ini bukan saudara kita, orang lain ini. Orang lain, maka mungkin potensi untuk suudzon itu besar. Tapi kalau orang mukmin, dia harus tetap baik sangka kepada saudaranya. Antum lihat ada ikhwan antum, saudara antum mungkin boncengan dengan seorang perempuan. Carikan uzur untuknya. Itu mungkin istrinya. Ya kan? Mungkin istrinya. Tapi antum ingat, kapan dia nikah? Langsung antum mikir, oh mungkin itu ibunya. Tapi antum pas lihat itu akhwat kayak masih muda, oh mungkin saudarinya. Ya. Langsung antum mikir, dia tidak punya saudari kandung. Carikan lagi uzur, bisa jadi saudari susu. Antum tidak tahu kan? Hadirkan husnudzon. Yang ditampilkan husnudzon sebelum kita cross check, sebelum kita tabayyun, klarifikasi, husnudzon duluan. Jangan langsung, siapa perempuan itu? Ini pacaran dia. Hati-hati. Apapun yang kita lihat di hadapan kita mungkin yang tidak baik, baik sangka duluan. Itu yang membuat insya Allah setan tidak masuk menggoda dan menjerumuskan kita kepada dosa yang lebih besar. Sehingga kalau ente sudah suudzon, ente akan benci dia, tidak senang kepada dia, mungkin ente gibahi lagi. Dibicarakan aibnya. Tadi saya lihat si fulan tuh gini. Akhirnya mulai tersebar. Siapa yang bilang? Akhirnya ribut. Kamu tuh kalau lihat sesuatu tabayun dulu. Jadinya kan apa? Ribut. Akhirnya musuhan. Dan seperti itulah contoh-contoh yang lain bisa dicontohkan. Kemudian unsur-unsur yang membuat kita bisa saling kuat, menguatkan adalah ziyaratul ikhwan. Menziarahi, datangi, kunjungi saudara kita. Kan kunjungi. Kalau misalnya dia tidak senang ke kita, kita yang datang. Jangan tunggu dia yang salah. Ya, dia yang mulai, dia yang harus datang ke saya. Antum duluan. Berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan tunggu dia yang mengawalinya. Kalau dia yang sudah pernah berbuat salah sama antum, apa susahnya engkau maafkan dia? Bukankah sifat orang-orang yang bertakwa adalah yang mudah memaafkan, bukan pergi minta maaf? Itu sifat orang yang bertakwa. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mengejar apa? Maghfirah, ampunan Allah, dan surganya yang seluas langit, melebihi langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Siapa yang hafal ayat ini? Ada yang hafal? Coba lanjutin ayatnya apa? Wasari'u ila maghfiratin. Ayo. Antum kelas berapa? Ya. Kelas 3 SMP SMA. SMP, ayo. Ila maghfiratin min rabbikum uiddat lil muttaqin, sudah, lanjut. Lupa. Siapa yang hafal ayat ini? Ayo. Silakan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang pertama yang senantiasa bersedekah sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan senang dan susah.
Dan yang berikutnya al-kadhiminal ghaidh, yang menahan emosi. Orang yang bertakwa itu yang menahan emosi. Lagi emosi ditahan. Berat kan? Itu sifat orang yang bertakwa. Antum lagi emosi memuncak, langsung diredam. Itu sifat orang yang bertakwa. Ada yang pernah kayak gitu? Langsung takut kepada Allah. Lagi marah-marahnya nih, marah ke istrinya, marah ke anaknya, marah ke tetangganya, marah ke saudaranya. Nah, langsung ditahan emosinya. Wal 'afina 'anil nas. Sifat yang berikutnya adalah yang memaafkan manusia. Memaafkan manusia itu sifat orang yang bertakwa, bukan pergi minta maaf. Maka kenapa antum tidak mengawali untuk berbuat baik? Saya sudah maafkan. Jangan bilang saya sudah maafkan. Tapi antum tidak menampakkan kalau antum sudah maafkan dia. Nah, datangi dia. Mungkin dia sudah malu, mungkin dia sudah takut. Antum yang datangi. Langsung sampaikan kepada dia. Ya akhi, terus terang, saya sudah memaafkan kesalahan-kesalahan atau apa yang pernah engkau buat kepada saya. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Betapa terharunya dia itu. Lalu berpelukan, ya Rabb, kita sudah bersaudara lagi. Indah kan? Masya Allah. Gak ada lagi hasad, dengki, benci. Gak ada lagi, hilang. Datangi. Antum di pondok pesantren ini sekelahi sama teman, jangan tunggu dia yang minta maaf, antum yang datang, akhi, maafkan saya, peluk dia. Masya Allah. Ya, itu sifat orang yang bertakwa. Mau jadi orang bertakwa? Mau enggak? Mau. Jangan tunggu kebaikan. Kan tadi dibilang wasari'u, bergegas. Jadi kita yang memulai, bukan orang lain. Kalau semua orang punya prinsip seperti ini, insya Allah kita umat Islam itu luar biasa, ya, luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan anak, dengan istri, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman sekelas, dengan guru, dengan ustadz, dengan murid, semua kayak gitu. Baik. Karena takut nanti ini pertanyaan juga ada, jadi jangan terlalu lama-lama ya. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasihah. Unsur-unsur yang membuat kita akan menjadi kuat, ya ikhwan, saling menasehati. Itu adalah konsep Islam dibawa oleh Nabi SAW di awal dakwah beliau. Dibangun di atas nasihat karena cinta kepada manusia. Ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran, bukan karena kita benci mereka ya ikhwani, tapi kita cinta atas dasar cinta kepada Allah, cinta kepadanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena kita tidak ingin dia jatuh ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Imran lanjutan ayat yang tadi, ayat 103 lanjut ke 104, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari yang mungkar. Itu dia tujuan kita ini bersatu supaya kita sama-sama di dalam memerintahkan kebaikan kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran. Jadi masya Allah ya, ada orang-orang sebagian mereka tersinggung kalau kita bahas tentang kesyirikan, kita dibilang kita tidak suka dengan mereka, kita benci mereka. Naudzubillah. La wallahi, bukan itu. Justru karena kita cinta, kita
halangi mereka, kita nasihati mereka supaya tidak jatuh dalam kesyirikan. Karena kalau sudah buat syirik, mati belum tobat, naudzubillah, neraka kekal selama-lamanya di dalam. Tapi kalau dia mati dalam tidak membawa dosa syirik, walaupun dia punya dosa satu bumi ini, sembunyi terang-terangan, besar kecil semua Allah ampuni, karena dia tidak punya dosa syirik. Ya bna Adam, law annaka ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai manusia, kamu datang kepadaku di hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak berbuat syirik, saya datang menjemputmu dengan satu maaf. Satu maaf, semua dosa itu diampuni. Selesai. Karena kita sayang ya akhi, bukan karena kita benci. Kita bahas tentang kesyirikan, dia bilang, ngapain kamu ngungkit-ngungkit itu masalah. Makanya memang ya, orang-orang tidak akan tersinggung tentang kesyirikan kalau kita bahas kesyirikan, kecuali para ahli yang suka buat kesyirikan. Padahal ini demi kebaikan kita semua sama-sama. Dan maslahatnya bukan cuma untuk dia, untuk manusia seluruh dunia ini, baik di dunia dan akhirat nanti kalau mereka tidak berbuat kesyirikan di muka bumi ini. Itu fungsi dari amar ma'ruf nahi munkar itu. Tujuan agama ini adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, supaya tidak ada lagi yang menyekutukan Allah, benar-benar mentauhidkan Allah, sunnah Nabi dijalankan, benar-benar komitmen di atas sunnah Nabi SAW. Itu agama yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada lagi ajaran dan agama yang diridhoi kecuali apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita ingin menjadi bersama-sama kuat, ya, ayo kita saling menasehati. Kalau ada saudara kita yang keliru, nasehati. Sebelum engkau marah-marah dia di media sosial, sebelum engkau mentahdir dia di media sosial, ayo datangi dulu dia. Ayo duduk dulu bersama, bahas sama-sama ya akhi. Ada perkara-perkara yang memang inti, itu tidak boleh kita berbeda. Tapi kalau itu misalnya cuma masalah ijtihadi, masalah yang berkaitan dengan khilaf yang bukan asal, bukan pondasi yang inti, dia cuma cabang-cabangnya. Jika ada seseorang yang mungkin berbeda dengan antum jangan langsung jauhi dia dan marah-marah dia di media sosial, ente jelek-jelekan dia, jauhi dia, naudzubillah. Bisa jadi engkau bawakan pendapat seorang syekh, dia juga bawakan pendapat seorang syekh mengenai tentang satu masalah itu. Maka antum jangan ribut. Dan ini cuma masalah ijtihad. Syekh punya ijtihad A, si syekh B punya ijtihad B misalnya. Itu bukan konsensus, ijma', kesepakatan ya akhi. Itu ijtihad seorang syekh, yang menurut syekh ini baik, yang ini bilang tidak baik, atau ini benar, yang ini bilang salah misalnya. Itulah konsep kita bagaimana mengikuti bukan mengikuti tapi menyikapi perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yang cabang-cabang saja. Kalau dia bukan inti, jangan terlalu dipermasalahkan sehingga kita jadi musuh-musuhan. Apalagi cuma masalah yayasan ini, bikin yayasan baru misalnya yang satu, lalu kemudian saling marah, saling benci. Jangan ya akhi, enggak usah. Dia bikin yayasan, antum dukung. Mungkin di sini tidak ada potensi atau ada terhalang, dukung yang sana. Selama kita punya akidah yang sama, manhaj yang sama, dakwah yang sama, bismillah. Antum diekor pun tidak ada masalah. Ada orang yang diekor dalam dakwah ini, tapi dia orang yang mulia insyaallah taala. Tidak tampil di depan, dia selalu di belakang, tapi insyaallah belum tentu dia tidak dilihat oleh Allah. Jamaah yang Allah muliakan, satu kebaikan sekecil apapun, kalau itu benar-benar kebaikan, Allah nilai ya akhi, bukan manusia yang menilai antum. Maka lakukanlah segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha Allah, Allah yang nilai kita, bukan manusia. Kita berbuat bukan untuk dipuji. Kalau kebaikan bukan untuk dipuji, kalau satu kesalahan bukan jangan terhina kalau ada orang yang hina. Karena ketika engkau sudah mulia di sisi Allah, pujian manusia setinggi apapun engkau tidak akan tambah mulia. Dan kalau engkau memang benar hina, orang menghina pun tidak menambah kamu jadi hina.
Tetap saja dalam posisimu. Jadi penilaian itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Jamaah yang Allah muliakan, mungkin ini. Kemudian yang terakhir, poin yang paling mungkin juga perlu diperhatikan adalah i'anah, saling tolong menolong. Yaitu tadi, saudara kita lagi butuh, ya, mungkin dia terlilit hutang, antum bantu, atau apapun kebutuhan dia. Subhanallah, hari ini kita umat Islam tidak peka, sesama ahlu sunnah wal jamaah tidak peka. Ada saudara kita yang kasihan. Kalau, mohon maaf, ini ada satu faedah yang saya baca di catatan Facebook seorang teman ustadz. Kalau ada teman antum, dia sedang posting di Facebook, dia lagi jualan, mungkin dia sedang kesulitan. Tiap hari dia jualan, memang dia lagi butuh uang. Jangan antum kata-katain dia, jangan antum kritik, kamu ini, antum ini kok jualan terus. Lah kalau nggak jualan mau ngapain lagi? Emang cuma itu usaha dia. Caranya dia cari uang yang halal seperti itu. Jangan malah dikata-katain, direndahkan. Sudah tidak bantu, doa aja tidak ada, ente kata-katain dia lagi, kasihan. Tapi doakan dia, ya akhi, semoga Allah memberkahi tijarah antum, perdagangan antum, perniagaan antum. Itu kan yang bagus, saling mendoakan, saling support. Masya Allah. Jadi kita ini yang kurang peka, kurang apa ya, greget ya, melihat kondisi, membaca kondisi saudara kita. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk sama-sama bisa menguatkan persaudaraan kita dengan apa yang tadi kita sebutkan. InsyaAllah itu menurut yang saya baca, yang saya pahami. Mudah-mudahan ya kalau memang itu keliru, mungkin ada yang bisa diperbaiki. Kalau yang benar insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu mungkin kesalahan saya dan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Ini ada beberapa pertanyaan, dibaca? Allahu Akbar. Ustaz mau nanya, bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran yang dapat membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan? Ya berdoa. Doa yang diajarkan oleh, bukan pikirannya, pikiran-pikiran yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Jadi pikirannya yang jatuh ke dalam kesyirikan gitu. Ya. Pikiran dia, bukan perbuatan dia berarti. Yang ditanya apa nih? Pikiran apa perbuatan? Agar kita secara umum saja kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika. Sudah hafal ini doa? Doa yang diajarkan oleh Nabi supaya terhindar dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dalam keadaan sadar. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan saya minta ampun kepadamu ya Allah dalam perbuatan syirik ini dalam keadaan saya tidak tahu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya kita berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabb wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim yang disebut dengan bapaknya pemimpin ahli tauhid, beliau berdoa, ya Allah selamatkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga berdoa minta perlindungan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan agar tidak terjerumus kepada perbuatan syirik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Mungkin dosa syirik besar atau kecil, semoga diselamatkan, baik syiriknya dalam perbuatan atau mungkin hati. Hati juga bisa berbuat. Jadi mungkin yang ditanyakan pikiran di sini adalah hati, karena nanti dia masuk ke hati baru hati mulai berpikiran kemana-mana. Hati bisa berbuat syirik dengan apa? Tawakal kepada selain Allah. Karena tawakal itu amalan hati. Dia bertawakal kepada selain Allah itu syirik. Ya, dia berharap kepada selain Allah itu syirik. Dia cinta, lebih mencintai kepada selain Allah itu syirik. Ada syirik dalam mahabbah, syirik dalam tawakal, syirik dalam roja, syirik dalam khauf, itu macam-macam syirik. Jadi yang kita awali adalah apa? Doa. Kemudian apa? Lanjutannya adalah belajar ilmu yang benar. Kenapa kita was-was ini syirik atau karena ilmunya tidak ada. Kalau sudah ada ilmunya, ini syirik, dalilnya jelas Quran, hadisnya. Ini syirik, ini tauhid, maka insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita.
Terus belajar, kuatkan keyakinan kita tauhid ini. Prakteknya ikhwani, banyak di antara kita mungkin ya, ketika dia mohon maaf dapat musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dia berputus asa. Hati-hati. Hati-hati. Mulai lagi kemudian dia berputus asa dan dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa membawa dia kepada apa? Tatayyur, mengaitkan nasibnya dengan, atau mengatakan nasibnya sial karena unsur-unsur ini ya. Mungkin karena inilah dia jadi sial begini, mungkin karena dagangannya, atau mungkin karena rumahnya, mungkin karena tempatnya, mungkin karena lingkungannya, akhirnya dia mulai jatuh pada perbuatan syirik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Intinya dengan belajar ilmu agama yang benar, kuatkan akidah kita ini supaya celah apapun kita bisa ketahui dari mana datang masuknya unsur-unsur kesyirikan. Nah, baik, cepat-cepat saja insyaallah. Ustaz, bagaimana sikap kita kepada teman yang nakal, sering zalim dan susah dinasehati? Anak-anak pondok kayaknya, anak yang nakal. Gimana caranya? Kalau di pondok saya di sana nakal dibotak. Mengatasinya yang pertama dibotak dulu. Jadi kalau ini anak yang dibotak itu berarti habis bikin pelanggaran. Jadi kalau dia nakal terus, botak terus. Ya. Jangan dipukul dulu, ya. Ini sekarang kita malah yang nanti dituntut kalau kita langsung pakai kekerasan. Kemudian yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang nakal ini, mungkin ada hal lain yang ada pada diri orang ini. Bisa jadi dia orang ini nakal karena dari rumahnya terlalu ditekan oleh keluarga atau mungkin orang tuanya, sehingga sikap dia di lingkungan pesantren, di pondok jadi seperti itu. Dia nakal juga karena bawaan dari lingkungan dia atau mungkin dari orang tuanya. Maka mungkin kita, karena kita kalau mau menyelesaikan masalah, kita cari dulu solusi untuk masalah itu. Kita carikan akar masalahnya apa. Jadi baru kita cari solusinya atau berikan solusinya. Jika yang mungkin dari awal dia orang ini dipukul terus sama orang tuanya sehingga dia melampiaskan emosinya ketika ada masalah itu langsung mukul misalnya, atau nakal misalnya, atau mungkin suka nyuri. Nah, itu berarti kita lihat dulu ini sebabnya apa. Sehingga kalau kita sudah cari masalahnya dan kita dapat misalnya ini masalahnya, dia di awalnya mungkin suka dipukul, dimarahin sama orang tuanya, atau mungkin di lingkungannya juga seperti itu sehingga dia punya sifat seperti ini. Itu bisa membuat dirinya menjadi punya karakter yang tidak baik, dan ini bisa ditunggangi oleh gangguan syaitan atau jin. Dia bisa diganggu, mungkin diupayakan dengan diruqyah. Orang seperti ini harus pertama diruqyah dulu. Diruqyah. Setelah diruqyah dimasukkan nasihat-nasihat untuk dia. Kemudian jangan dibalas ketika kalau dia nakal, jangan dibalas. Jangan dibalas orang yang seperti ini, tapi langsung serahkan kepada ustadz atau pihak yang lebih berwenang di sekolah atau di pesantren. Nanti ustadz yang ngurus orang seperti ini. Jangan langsung antum yang balas dia. Kalau antum balas nanti malah ribut. Kalau ustadz yang menghukum dia, insya Allah lebih aman, selama tidak digantung orangnya ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ustadz bayyin lana ma huwa qalbun maridun. Hati yang sakit itu yang tadi ada iri, ada dengki, itu hati yang berpenyakit. Antum hafal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada apa? Penyakit. Lalu Allah tambah ke dalam hati mereka itu penyakit lagi, yaitu apa? Keraguan dan keraguan.
Jadi orang munafik itu sudah ada kemunafikan tambah penyakit lagi, yaitu apa? Keraguan. Jadi ragu dengan Islam itu penyakit. Hatinya menjadi ragu, tidak yakin. Baik. Jadi semua penyakit hati, iri, dengki, ragu, kemudian tamak, ria, sombong, itu semuanya di dalam hati. Cara membersihkannya dengan berdoa kepada Allah, rajin-rajin baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hati ini kesucian atau hati yang bersih, yang suci. Anta khairu man zakkaha, engkaulah zat yang paling baik membersihkan dan mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik hati ini, yang menguasai hati ini. Allah itu membolak-balik hati, bisa baik bisa jadi buruk, kapan saja Allah bisa merubah hati orang. Maka minta kepada Allah agar Allah yang merubah hati kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari kotor menjadi bersih. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah. Kalau ada orang yang menyembah Allah tapi dia kitabnya Injil, dia kitabnya Injil itu nanti dia mati masuk surga apa enggak? Kitabnya Injil, menyembah Allah tapi kitabnya Injil. Untuk yang sekarang ini, kalau memang dia mau beriman kepada Nabi Muhammad, karena di dalam kitab Injil, kitab Taurat sendiri sudah ada perintah untuk mengimani Al-Quran dan mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam kitab mereka. Jadi kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan dia masih imani Nabi Isa, ya tetap salah imannya. Salah imannya, nggak benar itu. Harus mengimani siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyembah Allah tapi belum beriman kepada Nabi Muhammad, tetap tidak beriman. Ya, rukun iman itu ada 6. Satu diantaranya adalah apa? Mengimani siapa? Rasul Allah, diantaranya Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Ma min Yahudi wala Nasrani la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabi jahannam." Siapa Yahudi, Nasrani yang tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dia penghuni neraka jahanam. Mau? Ya. Jadi jangan santai ya. Walaupun menyembah Allah tapi tidak mengimani Nabi Muhammad, bagaimana itu? Ya. Kalau orang kafir, orang ahli kitab itu sudah dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Tuhan ketiga dari 3 Tuhan. Nah, itu orang Nasrani sudah mengatakan itu. Dia menyembah Allah mungkin, Yesus, Nabi Isa. Kalau itu sudah syirik besar itu. Tuhannya bukan Allah lagi. Tapi yang terakhir Ustaz, bagaimana jika kita mempunyai teman semuslim yang sering membuat masalah dan masalahnya selalu berdampak buruk kepada yang lain, akan tetapi dia seakan-akan tidak merasa salah. Apakah kita tetap menjalin ukhuwah kepadanya atau tidak, Ustaz? Ya, ada orang yang tindakannya memang berlebihan sehingga kalau cuma dengan nasihat dia tidak bisa, harus dihukum. Ya, harus dihukum. Mungkin teman-teman ini kayak tadi saya katakan hukuman pakai apa? Hukuman tapi tidak hukuman yang berat ya. Mungkin kayak tadi ya, mungkin suka jahilin teman-teman, diganggu, orang lagi belajar diganggu, kerjaannya begitu terus misalnya. Ini kayaknya pertanyaan anak-anak santri ya. Tapi kalau gangguannya misalnya suka mencuri, suka membohongi orang, ini orang harus ditangkap segera untuk diamankan oleh orang-orang yang lebih berwenang untuk mungkin dia dipenjara atau diapakan gitu ya. Setelah itu baru dinasehatin.
kalau tidak disiksa seperti itu. Karena kalau dalam hukum Islam, sebenarnya hukum Islam itu luar biasa, membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang mencuri kan langsung dipotong tangannya, ya kan? Hukuman yang paling luar biasa. Ini salah satu hukum Islam, bukan berarti di Indonesia tidak pakai hukum Islam. Tapi di antara hukum Islam yang kalau diterapkan itu adalah apa? Potong tangan. Ada yang mencuri dipotong tangannya, selesai. Ente mau nyuri lagi nggak bisa. Curi yang kedua dipotong lagi tangan yang kedua. Jadi mau nyuri pakai apa? Pakai kaki, tak potong lagi. Kalau rampok lebih parah lagi, kanan ini sama kaki kiri ini dipotong, bersilang. Kalau ada yang sampai tindakannya mungkin dia minum khamar atau dia berzina, kan ada hukumannya. Jadi dia tidak akan bisa berbuat dosa besar. Dia nggak akan bisa berbuat dosa besar. Ini yang muslim ya, takut dia insya Allah. Tapi kalau tidak ada hukum seperti ini, ya jadi orang dengan mudah-mudahnya. Namun kalau kayak kesalahan-kesalahan yang ringan, kesalahan-kesalahan yang ada di pondok cuma jahil-jahil misalnya, itu mah antum jangan terlalu baperan ya. Mungkin antum juga terlalu cengeng gitu ya. Jadi dewasa gitu ya. Dewasa. Sabar, maafkan. Nah, taib ini yang bisa ana sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.